Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan dan ikhtisar. Kalian sudah siap? Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan dan ikhtisar. Kalau misalkan kita lihat dari judulnya aja udah ringkasan, ringkas. Berarti ini kan ringkas berarti singkat ya. Singkat atau pendek. Ya, singkat atau pendek ya. Ikhtisar juga seperti itu artinya. Berarti kalau ikhtisar sebenarnya bisa kita bicara itu seperti ya kita bilang rangkuman ya. Nah, kadang-kadang kita memang sedikit rancu antara ringkasan dan rangkuman. Tapi pada akhirnya ketika nanti di soal, kita harus jeli adalah bahwa ringkasan dan rangkuman itu adalah sesuatu yang inti atau yang penting dan itu lebih singkat, lebih pendek. Hanya informasi-informasi penting yang ada di dalam ringkasan. Jadi ada beberapa kalau misalkan kata-kata yang kurang penting itu tidak dijelaskan di dalam ringkasan atau tidak dimasukkan di dalam ringkasan, gitu kan? Oke, kita langsung ke pengertian ringkasannya. Ringkasan itu adalah sebuah penyajian karangan dalam bentuk yang lebih singkat, ya. Penyajian karangan dalam bentuk yang lebih singkat. Artinya berarti membuat sebuah karangan, membuat sebuah kalimat yang lebih ringkas ya. Kalau misalkan paragraf itu terdiri dari misalkan dari 3 kalimat, 4 kalimat atau 5 kalimat, kita bisa bikin menjadi 1 kalimat saja dan kalimatnya itu lebih ringkas dan lebih pendek dan lebih jelas ya, begitu. Atau ringkasan itu juga bisa sebagai keterampilan mereproduksi karangan yang lebih pendek dan singkat. Maksudnya apa mereproduksi? Berarti mereproduksi itu membuat kembali. Membuat kembali yang sama, yang artinya sama, tetapi mungkin penggunaan kata-katanya itu dibedakan. Tetapi artinya masih sama dan itu lebih singkat dan lebih pendek. Begitu. Itu ringkasan ya. Oke. Nah, Kak Ilham di sini akan lebih menjelaskan mengenai ringkasan dan ikhtisar itu apa sih sebenarnya yang bisa kita pahami keduanya itu apa. Nah, kalau ringkasan itu sama singkat, ikhtisar juga singkat ya, sama-sama singkat. Nah, kalau ringkasan itu mempertahankan urutan isinya, kalau ikhtisar itu tidak mempertahankan urutan isi ya. Ya maaf, ini ada urutan isi, tidak mempertahankan urutan isinya. Maksudnya bagaimana Kak Ilham? Maksudnya adalah kalau misalkan teks itu terdiri dari beberapa paragraf, misalkan ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Nah, kita ringkas dulu paragraf 1-nya apa, paragraf 2-nya itu apa, paragraf 3-nya itu apa. Nah, kalau misalkan sudah, nah baru kalau ringkasan itu disusun itu berdasarkan paragraf 1 dulu, kemudian paragraf 2 dulu, kemudian paragraf 3 dulu. Nah, itu disusun berdasarkan urutannya. Kalau ringkasan, biasanya dalam soal, ya. Kemudian kalau ikhtisar itu tidak mempertahankan urutannya. Jadi, bisa jadi misalkan ringkasan dari paragraf 3-nya itu apa, kemudian mungkin 1, kemudian 2, atau mungkin lebih diacak, tetapi artinya masih sama. Begitu. Jadi kalau ringkasan itu mempertahankan urutan isinya, kemudian kalau ikhtisar itu tidak mempertahankan urutan isinya. Tetapi nanti lagi-lagi kita kembali ke soal kalau misalkan di dalam soal terkait dengan ringkasan atau misalkan ikhtisar atau yang kita sebut dengan rangkuman. Kalau misalkan di dalam soal itu tidak dibedakan mana yang lebih urut, mana yang tidak lebih urut, berarti intinya bahwa ketika di dalam soal ya sudah, yang penting ringkasannya itu memuat informasi penting yang ada di dalam teks atau di dalam bacaan. Ya, tetapi kalau misalkan ada dua pilihan, ada yang berurutan dan ada yang tidak berurutan. Jadi lebih baik kalau misalkan nanti yang ditanya adalah ringkasan, berarti pilihlah yang urutannya
jelas. Yang urutannya itu dari 1, 2 ke 3 gitu. Kalau misalkan nanti ada 2 pilihan. Ya, kalau misalkan tidak ada 2 pilihan yang seperti itu, oh ada yang urutan isi atau tidak ada urutan isi, berarti yang penting isinya semuanya adalah merangkum atau meringkas dari keseluruhan dari teks tersebut. Itu. Kemudian kita akan membahas mengenai membuat ringkasan itu. Jadi gimana cara membuat ringkasan itu, Kak? Nah, pertama, yang paling penting adalah ya kita harus membaca dulu dan memahami teks itu ya. Membaca dan memahami teks tersebut ya. Kemudian yang kedua itu menulis ide pokok atau ya mungkin ya tidak menulis ya kalau di dalam nanti ketika kita dihadapkan di dalam soal, tetapi menentukan ide pokok atau gagasan utamanya ya, menentukan topik dalam paragraf itu apa. Kemudian yang ketiga adalah membuat reproduksi, membuat kalimat yang baru, yang lebih singkat, tetapi tidak sama di dalam teksnya, ya, tidak sama dengan teksnya. Kemudian ringkas kalimat, kemudian kalimatnya itu lebih diringkaskan lagi. Kemudian yang terakhir adalah perhatikan susunan gagasannya atau perhatikan susunan yang dimaksud di sini urutan gagasannya. Yang tadi ada perbedaan antara ringkasan dan ikhtisarnya, kita harus perhatikan itu. Apakah itu nanti berurutan atau tidak berurutan? Ya tergantung nanti apakah yang diminta adalah ringkasan atau rangkuman. Begitu ya. Jadi yang paling penting kita lihat adalah kita harus menentukan gagasan utamanya dulu. Namanya juga ringkasan atau ikhtisar itu kan meringkas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting di dalam teks apa? Sesuatu yang penting dalam teks adalah ide pokok atau gagasan utamanya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kita kembalikan ke dalam teks ya, misalkan ada sebuah teks, ada teks misalkan, teks itu terdiri misalkan ini ada paragraf 1 ya. Kemudian ini ada paragraf 2. Kemudian ini ada paragraf 3. Kemudian ini ada paragraf keempat. Nah, kalau mau membuat ringkasan, yang pertama pasti kita baca dulu. Kemudian tentukan gagasan pokoknya. Kita tentukan dulu gagasan pokok dari paragraf 1. Kemudian kita tentukan dulu ide pokok paragraf kedua. Kemudian kita tentukan lagi ide pokok paragraf ketiga dan kita tentukan ide pokok paragraf keempat. Nah, kalau misalkan seperti itu, sudah ditentukan ide pokoknya, baru kita buat ringkasan atau ikhtisarnya. Ya, ringkasan atau rangkumannya. Nah, berarti ringkasannya itu dituliskan A, yang B, yang C, yang D itu dijadikan jadi satu. Maksudnya adalah ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, ide pokok paragraf keempat. Nah, ini dijadikan satu. Nah, inilah yang nanti kemudian disebut sebagai ringkasan atau rangkuman, gitu ya. Jadi intinya harus ditentukan dulu ide pokoknya dulu. Ide pokoknya harus ditentukan, kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, itu yang dimaksud dengan ringkasan. Nah, nanti terkait dengan di dalam soal nanti seperti apa, kalau misalkan ternyata hanya terdiri dari satu paragraf. Terdiri dari satu paragraf berarti cukup kita lihat ide pokoknya, kemudian kita lihat dulu teksnya itu bicara tentang apa, nah baru nanti digabungkan sedikit begitu. Itu yang kalau misalkan satu paragraf. Tapi kalau misalkan ada 2 paragraf atau 3 paragraf atau 4 paragraf, kita buat seperti ini. Itu cara membuat ringkasan atau ikhtisar atau rangkuman. Ya, oke, kita langsung ke soalnya ya. Yang pertama, ini ada teks ya, ada 5 kalimat. Oke, yang pertama kalimat pertama, musibah banjir di Jakarta sudah merupakan musibah tahunan. Ya, musibah tersebut bukan semata melumpuhkan akses transportasi yang kemudian membatasi aktivitas warga dan merugikan berbagai pihak. Ya. Kemudian banjir telah memakan banyak korban. Jumlah pengungsi pun terus bertambah di sejumlah titik banjir di Jakarta hingga Bekasi.
Oke, kemudian yang kalimat keempat, berbagai pihak pun mulai mengeluarkan tangan untuk memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian. Yang kelima, dari bantuan komunitas, yayasan, organisasi internasional, relawan, hingga situs belanja online juga turun tangan. Ini ada 5 kalimat. Kalimat pertama itu ngomongin musibah banjir yang sudah merupakan musibah tahunan. Kemudian kalimat kedua itu ngomong tentang musibah yang tidak semata melumpuhkan akses transportasi, ya, tidak semata melakukan melumpuhkan akses transportasi juga ya. Kemudian tapi juga membatasi aktivitas warga, itu yang kalimat kedua. Jadi tidak hanya melumpuhkan transportasi, juga melumpuhkan aktivitas warga ya. Kemudian kalimat ketiga ngomong tentang banjir telah memakan banyak korban. Banjir telah banyak memakan korban, jumlah pengungsi pun terus bertambah. Oke, berbagai pihak pun mulai mengeluarkan tangan untuk memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian. Dari bantuan komunitas, yayasan, organisasi internasional, relawan, hingga situs belanja online juga turun tangan. Artinya berarti musibah banjir itu mengakibatkan ya akses transportasinya lemah, kemudian aktivitas warga itu terbatasi gitu ya, lumpuh, kemudian juga memakan banyak korban gitu kan, memakan banyak korban, dan banyak orang yang akhirnya membantu, mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada kepada korban-korban yang terkena banjir. Begitu. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke. Soal yang pilihan ganda yang pertama itu, banjir di Jakarta merupakan musibah tahunan yang telah memakan banyak korban sehingga berbagai pihak turun tangan menyalurkan bantuan. Ya, ini bisa jadi ya. Ini bisa jadi sebagai ringkasan. Karena ringkasan itu kan tadi ide pokok ya. Ide pokok dari inti informasi penting dari teksnya. Informasi penting dari teksnya itu berkaitan dengan ide pokok, dan nanti mungkin ada beberapa hal yang lain yang masih terkait dengan ide pokok itu. Oke, kemudian yang B, musibah banjir melumpuhkan akses transportasi yang kemudian membatasi aktivitas warga dan merugikan berbagai pihak. Iya. Tetapi ternyata yang di B ini tidak sampai tadi kan ada di dalam teks itu ada beberapa bantuan ya. Tetapi di dalam pilihan ganda yang B itu tidak ada. Jadi kita bisa singkirkan bahwa yang B itu bukan ringkasannya. Kemudian yang C, komunitas, yayasan, organisasi internasional, relawan, hingga situs belanja online turun tangan menyalurkan bantuan. Nah, ini cuma pihak-pihak yang memberikan bantuan. Padahal di kalimat di atas tadi itu tidak hanya ngomong tentang bantuannya, tetapi juga akibat yang ditimbulkan dari banjir itu, gitu kan? Oke, yang C juga bukan. Kemudian yang D, banjir telah memakan banyak korban di Jakarta hingga Bekasi dan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengungsi. Ini terkait dengan banjir dan korbannya. Tetapi ada tadi akibat yang lain tidak dijelaskan di pilihan ganda yang D. Itu tidak dijelaskan. Berarti yang D juga bukan. Oke, kemudian yang E. Berbagai pihak mulai memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian untuk korban banjir. Nah, ini pihak yang membantu. Padahal ini hanya di kalimat-kalimat terakhir di dalam teks yang tadi. Ya, berarti dari sini pilihan ganda yang tepat adalah yang A. Banjir di Jakarta merupakan musibah tahunan yang telah memakan banyak korban sehingga berbagai pihak turun tangan menyalurkan bantuan. Itu ringkasannya. Oke, kemudian soal yang berikutnya. Ya, soal yang berikutnya. Nah, ini ada teks yang tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang. Coba kita baca bersama. Secara sosial, bahasa mempunyai makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Oke, bahasa dapat menimbulkan berbagai penafsiran secara sosial. Membelokkan makna simbolis ke arah pengertian tertentu, ya, ke arah pengertian tertentu justru bisa berdampak negatif yang berjangka panjang dan turun-temurun. Nah, pembelokan makna simbolis dari agama, budaya, dan tradisi melalui bahasa misalnya akan bisa mendatangkan malapetaka, turun-temurun yang menyandra generasi.
Nah, bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran yang salah disebarluaskan ke masyarakat. Kalau misalkan kita lihat dari kalimat-kalimatnya, oke, kalimat pertama ngomong tentang bahasa yang menimbulkan banyak penafsiran. Kalimat kedua itu berbicara tentang membelokkan makna simbolis berdampak negatif. Kemudian kalimat ketiga berbicara tentang pembelokan makna simbolis. Membelokkan makna simbolis itu bisa menimbulkan malapetaka, ya. Kemudian yang kalimat yang keempat, yang terakhir ya, bisa dibayangkan dampaknya jika penafsiran itu yang salah disebarluaskan ke masyarakat. Nah, ini inti dari paragraf ini itu apa? Inti dari paragraf itu ada di kalimat kedua sebenarnya. Jadi lebih ngomong tentang membelokkan makna simbolis ya yang berdampak negatif. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam teks ini itu lebih ke arah situ ya, lebih ke arah bahwa membelokkan makna simbolis itu berdampak negatif. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat ringkasan berarti yang berhubungan dengan ide pokok itu yang mana? Kalau yang A, dampak penafsiran makna bahasa yang salah dapat dibayangkan oleh masyarakat. Dampak penafsiran makna bahasa yang salah dapat dibayangkan oleh masyarakat. Ini tidak hanya berbicara itu, tetapi berbicara tentang membelokkan makna simbolis. Dan lebih jelas bahwa membelokkan makna simbolis itu lebih yang jadi intinya. Berarti bukan yang ini dong. Ya. Kemudian yang B, membelokkan makna simbolis berdampak negatif ke masyarakat. Membelokkan makna simbolis berdampak negatif ke masyarakat. Iya, ini berhubungan dengan ide pokoknya. Ini bisa dijadikan sebagai jawabannya. Oke, tapi kita keep dulu. Kemudian kita yang C, makna bahasa dapat menimbulkan banyak penafsiran. Iya, ada di kalimat pertama, tetapi ide pokoknya itu nggak berbicara tentang itu, ya, nggak berbicara tentang itu. Tidak hanya berbagai penafsiran, tetapi ini lebih ke membelokkan makna yang berdampak negatif. Oke, kemudian yang D, pembelokan makna simbolis membelokkan makna simbolis mendatangkan malapetaka. Iya, hampir sama, tetapi ini di sini sebenarnya lebih umumnya itu berdampak negatifnya, bukan mendatangkan malapetakanya, tetapi lebih ke berdampak negatifnya. Jadi ini kurang tepat. Oke, kemudian yang E, secara sosial bahasa dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ya, ini sama dengan kalimat yang pertama, dan kalimat pertama itu tidak berhubungan dengan ide pokoknya. Jadi jawaban yang E juga salah. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B, membelokkan makna simbolis berdampak negatif ke masyarakat. Sobat Edson, demikianlah pembahasan mengenai ringkasan dan ikhtisar. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!